Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah channel Al-Mu'awana yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat bergabung kembali di channel ini. Pertama-tama dan senantiasa kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya terhadap kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, keafiatan, bergabung kembali di dalam pembahasan kitab Tanqihul Qaul, di mana menerangkan tentang fadilah-fadilah amaliyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan dengan kita mengkaji kitab ini kita semakin gemar daripada berbuat amal salihah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita selalu curahkan terhadap baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarganya dan para sahabatnya. Moga-moga kita semua kelak nanti di yaumil qiyamah berada dalam barisannya, di bawah bimbingannya masuk surga bighairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah channel Al-Mu'awana yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita di dalam pembahasan kitab Tanqihul Qaul sampai kepada al-babu salasuna fi fadilati birril walidaini. Bab yang ke-30 membahas tentang keutamaan daripada berbakti kepada kedua orang tua. Karena ridallah fi ridal walidain, bahwa ridha Allah berada di dalam ridha kedua orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain, dan murka Allah juga berada di dalam murka daripada kedua orang tua. Sehingga bagaimana apabila seseorang menyakiti daripada kedua orang tuanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis, man ada walidayhi au ada ahadahuma yadkhulun nar. Artinya barang siapa yang menyakiti kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya, maka ia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jamaah Al-Mu'awana yang rahmatul Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kewajiban daripada seorang anak kepada kedua orang tua, lil walidaini 'alal walad asyratu huquq, bahwa 10 kewajiban sang anak kepada kedua orang tuanya. Pertama, ahaduha annahu idahtaja ahaduhuma ila ta'ami at'amahu. Apabila kedua orang tuanya atau salah satu daripada mereka membutuhkan makanan, membutuhkan makan, at'amahu, maka sang anak wajib daripada memberikan makanan tersebut. Bahkan seyogianya apa yang dimakan oleh anaknya di saat itu, itulah juga yang menjadi makanan kedua orang tuanya. Tentunya makanan yang bisa dimakan sama kedua orang tuanya. Kadang ada memang makanan yang bisa dimakan sama anaknya belum tentu bisa dimakan sama orang tuanya. Kalau makanan-makanan yang keras, karena orang tua tentu giginya dia sudah rapuh, tidak kuat lagi untuk memakan makanan yang
daripada yang keras itu sendiri. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan juga dalam sebuah hadis, man wada'a ta'aman thayyiban fi baitihi wa akalahu duna walidayhi akhramallahu ladidat ta'amil jannah. Artinya, barang siapa yang menyimpan makanan yang nikmat, yang baik di rumahnya dan ia memakannya tidak menyertakan daripada kedua orang tuanya, artinya tidak diberikan makanan itu terhadap kedua orang tuanya, maka Allah akan mengharamkan terhadap orang tersebut untuk bagaimana menikmati daripada makanan surga. Oleh karena itu, seperti tadi saya sampaikan, yang apa yang kita makan di saat itu, itulah juga yang menjadi makanan daripada kedua orang tua. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, setelah membutuhkan makanan, wasani idah taja ilal kiswah kasahu in qadara alaihi. Apabila kedua orang tua saat itu membutuhkan pakaian, maka sudah menjadi kewajiban sang anak untuk memberikan daripada pakaian terhadap kedua orang tuanya. In qadara alaihi, kalau sang anak pun juga mampu untuk membelikan pakaian terhadap kedua orang tuanya. Tentunya dalam hal ini memberikan pakaian yang sesuai daripada umur orang tua kita sendiri. Walaupun seperti makanan tadi, apa yang kita makan itu juga jadi makanan kedua orang tua, apa yang jadi pakaian kita menjadi pakaian kedua orang tua. Dalam arti lain tentunya yang sesuai daripada umur orang tua kita itu sendiri. Jangan begitu kita membeli celana belujin, celana lepis, lalu orang tua kita belikan. Bukan maksudnya seperti itu, tetapi minimalnya yang harganya sama. Jangan kita memakai pakaian yang begitu bagus, yang begitu mahal, lalu orang tua kita belikan makanan dari pasar kaki lima. Itulah yang dimaksud, biar bagaimana apa yang kita makan. Karena kebanyakan daripada di saat ini sang anak ketika membelikan baju istrinya, dia tidak segan-segan, dia belanja sampai menghabiskan daripada uang yang begitu sangat banyak. Begitu dia belikan pakaian yang mahal-mahal, sementara orang tuanya dia belikan di pasar kaki lima. Nah, inilah tidak keadilan. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bagaimana beliau setelah pemakaman daripada Alqamah itu sendiri, beliau menyampaikan dalam kata-kata takjiannya, ya ma'asyiral muhajirin wal ansor, wahai perkumpulan sahabat muhajirin dan ansor, apabila ada di antara kalian yang lebih menyayangi istrinya daripada kedua orang tuanya, maka ibadah sunnah dan fardunya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, kewajiban daripada seorang anak kepada kedua orang tuanya, watsalisu idahtaja ahaduhuma ila khidmatihi khadabahu. Dan apabila bagaimana seorang kedua orang tua membutuhkan kebaktian kita, kekhidmatan kita kepada mereka, maka kita sang anak harus bagaimana menghidmah kepada mereka. Di mana dalam hal ini kisah Uwaisil Qarni, seorang pemuda yang sangat bakti kepada kedua orang tuanya sampai ia menggendong dari Yaman untuk haji ke Mekah, dan setelah tawaf menggendong kedua orang tuanya, Uwaisil Qarni bertanya, sudah cukupkah saya membalas air susu ibu? Lalu Rasulullah SAW menjawab, belum. Nah, disinilah bagaimana
Jangan sampai kita justru sebaliknya memperbudak daripada orang tua kita ketika posisi kita sudah menjadi anak yang berhasil. Kadang tidak terasa. Ketika bagaimana kita sudah berhasil tinggal di kota, sang anak itu sendiri lalu menjemput orang tuanya yang ada di kampung untuk tinggal bersamanya di kota. Maklumlah kebiasaan yang namanya orang tua, kebiasaan di kampung ia selalu bekerja, yang pada akhirnya di kota dia tidak bisa diam di tempat atau di rumah anaknya, lalu ia akhirnya membersihkan rumah si anak. Pagi hari dia sudah menyapu, mencuci piring, mencuci pakaian anak, bahkan cucunya, dan tidak disadari sama sang anak bahwa ia sudah memperbudak daripada kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya. Nah, sehingga dalam hal ini bagaimana ada peribahasa, ketika orang tua kaya maka anak menjadi raja, tetapi ketika sang anak yang menjadi kaya maka sang orang tua menjadi pembantu. Jamaah yang rahmatil Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, kewajiban sang anak kepada kedua orang tua, warabi'u idza da'ahu ajabahu wa khadarahu. Dan apabila kita dipanggil sebagai sang anak oleh kedua orang tua, maka wajib kita menjawab dan mendatanginya. Bagaimana dalam hal ini juga kisah Juraid yang ketika saat itu dipanggil 3 kali berturut-turut oleh ibunya, ia tidak menjawab karena posisinya Juraid saat itu sedang sholat. Tetapi Juraid saat itu sholat sunnah, yang mestinya sholat sunnah itu ditinggalkan dan untuk mendatangi atau menjawab panggilan daripada ibunya, karena menjawab dan mendatangi panggilan ibu itu hukumnya wajib. Tetapi Juraid diriwayatkan ia seorang yang soleh tetapi tidak tergolong orang yang alim. Nah, bagaimana terjadi akhirnya? Saat itu orang tuanya mengatakan, ya Juraid, 3 kali saya panggil, kau tidak pernah menjawab. Mudah-mudahan kau dituduh sebagai penjina, menghamili seorang perempuan. Inilah juga terbukti bahwa doa atau kutukan orang tua itu juga sangat manjur dan doanya juga sangat makbul pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga singkat cerita, Juraid pada akhirnya dituduhlah bagaimana dia berzina atau menghamili seorang perempuan. Tetapi karena Juraid seorang yang bagaimana rajin ibadah, datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa taala sehingga anak itu sendiri yang menjadi saksi bahwa ayahnya bukan Juraid tetapi orang lain. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sekali-kali kita bagaimana mengabaikan daripada panggilan orang tua karena kita wajib untuk menjawabnya. Lalu yang kelima, kewajiban sang anak kepada kedua orang tua, wal khamisu idza amarahu ya'muruna ata'ahu ma lam ya'mur bil maksiati wal ghibah. Dan apabila sang orang tua menyuruh terhadap kita, memerintah terhadap kita, maka kita wajib untuk mentaatinya. Selama kedua orang tua itu tidak menyuruh terhadap kita untuk berbuat maksiat. Selama tidak dalam perkataan atau menganjurkan maksiat kepada Allah, kita sang anak wajib daripada mengikuti atau mentaati apa yang diperintahkan oleh kedua orang tua. Seringkali juga kadang orang tua ketika bagaimana dia bersaudara, lalu terjadilah kecekcokan, dia sebagaimana dalam saudaranya itu sendiri, lalu dia berpesan kepada anaknya, kamu jangan sekali-kali datang kepada pamanmu, saya tidak akan ridho kalau kau mendatangi pamanmu itu. Nah, di saat itu sekalipun orang tua melarang kita, kita wajib daripada untuk melanggarnya, karena itu
termasuk adalah perintah yang mengandung daripada perbuatan maksiat. Dan kita tidak berdosa, walaupun kita tidak mentaati apa yang dianjurkan atau apa yang disuruh oleh kedua orang tua. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bagaimana harus taat kepada kedua orang tua selama orang tua kita tidak menganjurkan, tidak menyuruh terhadap kita untuk berbuat maksiat itu sendiri. Lalu yang keenam, kewajiban sang anak kepada kedua orang tuanya ayyatakallama ma'ahu bil-lain wala yatakallamu ma'ahu bil kalamil ghalidh. Dan apabila kita berbicara dengan kedua orang tua, maka bicaralah dengan lemah lembut. Jangan sekali-kali kita berbicara dengan bahasa yang kasar dan keras, karena Al-Quran bagaimana? Kata saja itu sudah dikategorikan orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Seringkali ketika sang anak menjadi sukses, menjadi orang besar, lalu tidak segan-segannya dia berkata kepada orang tuanya, menggoblok-goblokkan, membodoh-bodohkan orang tuanya. Dia lupa, dia tidak sadar bahwa saat ini dia menjadi orang besar, orang yang sukses itu adalah jasa daripada kedua orang tuanya yang dibilang saat itu bodoh, tidak berpendidikan, tetapi mampu membuat anaknya menjadi seorang yang sukses dan berpendidikan dan menjadi orang yang terhormat. Ini seringkali terjadi. Bagaimana ketika sang anak itu menjadi orang besar, lalu ia lupa bahwa yang menjadikan dirinya sebagai orang yang besar dan berpendidikan adalah jasa daripada orang tuanya yang ia bodoh-bodohkan itu, yang dia anggap tidak berpendidikan. Sementara ia sendiri belum tentu bagaimana mampu untuk bagaimana menularkan kepintarannya, kesuksesannya itu, pendidikannya itu kepada anaknya, sebagaimana orang tuanya di saat itu walaupun tidak berpendidikan mampu menyekolahkannya sampai setinggi mungkin sehingga menjadi orang besar dan orang yang sukses. Jamaah al-mu'awanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketujuh, kewajiban orang tua anak kepada kedua orang tua an la yad'u bi ismihi. Jangan sekali-kali sang anak memanggil orang tuanya dengan sebutan namanya. Itu sesuatu menunjukkan kata-kata atau panggilan yang tidak sopan. Maka panggillah dengan panggilan layaknya sebagai seorang ibu, layaknya bagaimana seorang ayah, bagaimana dengan bahasa yang menjadi kebiasaan di tempatnya. Jangan sekali-kali memanggil nama atau memanggil orang tua dengan nama aslinya. Itu menunjukkan anak yang tidak berakhlak, anak yang tidak beradab kepada kedua orang tuanya. Karena ketika terjadi ketersinggungan, lalu seperti kisah dalam Jurat tadi, bahwa banyak kisah-kisah yang nanti akan kata-kata kedua orang tuanya itu adalah akan menjadi doa dan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kisah Jurat, legenda di negara kita sendiri, Marikundang, yang bagaimana durhaka kepada kedua atau kepada sang ibu itu sendiri, lebih-lebih kepada ibu. Karena ketika Rasulullah SAW ditanya tentang bagaimana seseorang, kepada siapakah saya akan berbakti, kepada ibumu, ibumu, ibumu sampai 3 kali, menunjukkan ibu lebih didahulukan daripada sang ayah. Jamaah al-mu'awanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedelapan, kewajiban sang anak daripada kepada kedua orang tuanya. Wasaminu ayyamshiya khalfahu. Lalu ia berjalan harus di belakang daripada kedua orang tua. Jangan sampai ia justru berjalan daripada di depan orang tuanya sendiri, karena itu menunjukkan su'ul azab. Dalam riwayat Sayyidina Ali karamallahu wajhah, justru ia ketika bagaimana memakan saja ia tidak mau bareng karena takut, khawatir ia akan dahuluan, lebih dulu menyuap makanan itu sendiri daripada kedua orang tuanya. Itulah ketindihan, kehati-hatian seorang
sahabat yang terkenal kecerdasannya adalah Sayyidina Ali karamallahu wajhah dalam bagaimana untuk mendahului suapan makanan dengan kedua orang tuanya, itu akan dianggap satu su'ul azab dan akan berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ke-9, wattasi'u ayyardiya lahu ma yurda li nafsihi wa yukrahu ma lahu ma yukra li nafsihi, dan apa saja yang bagaimana ia senangi itulah juga yang akan menjadi kesenangan daripada kedua orang tuanya, dan apa yang kiranya tidak senang jangan juga diberikan kepada kedua orang tuanya. Karena dalam hal ini kita bagaimana jangan sampai kita ada satu perbedaan, sesuatu justru yang kita tidak menyenangkan seringkali yang kita tunjukkan kepada kedua orang tua. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ke-10 yang terakhir, bagaimana kewajiban sang anak kepada orang tuanya, ayyad'u lahu bil maghfirah. Ia selalu mendoakan dengan meminta ampun kepada kedua orang tua. Lebih-lebih ketika orang tuanya sudah meninggal. Karena ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, bagaimana berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal? Ada 3. Pertama adalah, jadikan dirimu menjadi orang yang baik. Maka itulah harapan daripada kedua orang tua yang sudah meninggal. Lalu yang kedua, sering-seringlah bersedekah atas nama daripada kedua orang tua. Karena ketika sang anak memberikan sedekah mengatasnamakan daripada kedua orang tua, maka pahalanya akan sampai kepada kedua orang tuanya, dan ia pun juga tercatat sebagai anak yang berbakti. Ketika tidak mampu untuk berbuat sedekah, maka setidaknya ia mendoakan daripada kedua orang tuanya setiap waktu. Bahkan Imam Sufyan Tsauri di dalam kitab Tamyi'ul Ghafilin menjelaskan termasuk seorang itu disamakan, diibaratkan bangkai ketika ia berdoa tetapi ia tidak mengikutkan, tidak mendoakan juga daripada kedua orang tuanya. Jamaah al-mu'awanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan bagaimana kita digolongkan adalah anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Karena tadi di awal saya sampaikan bahwa ridha Allah berada dalam ridha kedua orang tua, dan murka Allah ada dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih ketika orang tuanya ia masih hidup, harus dia menunjukkan kebaktian itu, karena tidak ada jimat yang paling manjur daripada kedua orang tua, dan tidak ada makam yang paling keramat daripada makam kedua orang tua. Maka ketika sudah meninggal, seringlah menziarahi kuburnya sambil mendoakan daripada kubur kedua orang tua, mudah-mudahan mendapat maghfirah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah mu'awanah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dalam kajian daripada kitab Thanqihul Qaul bab yang ke-30, dan insyaallah dalam kajian yang selanjutnya kita akan membahas bab yang ke-31 fi fadilati tarbiyatil aulad. Kebalikan kita bagaimana fadilah memelihara daripada anak itu sendiri, karena anak adalah simpanan kita untuk masa depan kelak nanti setelah kita masa tua, dan juga kelak nanti ketika kita sudah berada di dalam alam barzakh. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan membawa manfaat dan barokah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Akhirul kalam wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.